Hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita pengamat politik Public Trust Institute, nggak asing lagi, tamu tetap Tribun Sumsel, Bung Fatur Rahman. Selamat siang, Bung. Selamat malam, Bung Irwanto. Oh, sudah malam ya? Ya. Iya. Ya, hari ini kita mengambil judul Pilpres makin tegang, makin asik. Sebetulnya saya bingung bikin judul, akhirnya diputuskan judul itu, Bung Fatur. Ya, memang makin tegang gitu. Semakin kesini semakin menarik isu Iya. tentang politik, terutama pemilihan presiden gitu. Apalagi kalau kita lihat opini media massa, headline gitu kan. Iya. Ini bagaimana pertemuan Presiden RI Joko Widodo dengan 3 capres. Itu apa tuh maknanya tuh? Ya, satu hal yang menarik karena belakangan memang mau tidak mau isu tentang dinasti politik atau politik dinasti ini semakin santer diarahkan kepada Presiden Joko Widodo terkait dengan dipilihnya Gibran sebagai cawapres, bakal cawapres dari Prabowo Subianto. Dan isu ini memang cukup keras di tengah masyarakat, baik itu di media maupun media sosial gitu kan. Dan tentunya mungkin ini bagian dari strategi dari istana mungkin untuk bagaimana meredam terkait dengan isu politik dinasti tersebut dengan mengundang ketiga capres. Bahwa sebelumnya Presiden Joko Widodo juga sudah mengungkapkan bahwa Jokowi itu mendukung semua kandidat, gitu kan. Dilanjutkan dengan sekarang makan siang bersama ketiga capres. Pihak istana mengklaim akan netral. Ya, itu apa yang menjadi mungkin strategi opini publik yang ingin disampaikan kepada pemilih bahwa istana itu netral seperti itu. Ya, tadi dibilang di media sosial kuat sekali dibenturkan antara PDI Perjuangan khususnya dengan kelompok istana itu ya. Betul. Seolah-olah Jokowi menarik diri dari partainya gitu. Publik mungkin ada yang termakan isu itu, atau Anda melihatnya ada hal lain nggak? Kalau menurut saya kayaknya nggak juga sih ya. Kita harus mengingat flashback ke belakang tentang sejarah politik Indonesia, terutama tentang Pilpres 2004. Pertama kali di mana SBY menggandeng Yusuf Kala. Yusuf Kala adalah kader Golkar ketika itu yang tidak diusung oleh Golkar untuk menjadi pendamping cawapres SBY, tetapi Golkar justru mengusung Wiranto hasil konvensi Partai Golkar, yang kala itu Wiranto menjadi pemenang pemilu, pemenang konvensi Pilpres 2004 sebagai calon presiden dari Partai Golkar. Lalu apakah Partai Yusuf Kala itu keluar dari Partai Golkar? Kan tidak. Tidak ya. Nah, apakah ini sama dinamika politik di Partai Golkar dengan PDIP? Kita belum melihat hal ini lebih mendalam. Kan sampai saat ini bahwa Presiden Joko Widodo masih kader PDIP. Begitu juga Gibran Rakabuming yang katanya sudah pamit kepada Puan Maharani gitu kan, tapi sampai sekarang belum mengembalikan KTA. Nah, ini kan satu hal yang menarik. Apakah ini bagian dari politik PDIP seperti Golkar 2004? Nah, bisa saja terjadi dinamika seperti ini. Ya, siapapun nanti yang terpilih di antara Prabowo dengan misalkan dengan Ganjar Pranowo, nanti kalau keduanya salah satu yang terpilih masih bagian dari PDIP, bisa saja seperti itu. Bisa jadi juga ini agenda mengalahkan Anies dengan Muhaimin gitu, bisa nggak? Ya, kalau dalam politik saya pikir tidak seperti itu ya, karena apa? Kita lihat bahwa politik dari Prabowo juga persaingannya begitu ketat dengan Megawati. Artinya ada friksi yang cukup kuat gitu kan. Tadi di sisi ini memang saya melihatnya bahwa semua kandidat saya melihat punya potensi untuk menang gitu kan. Artinya mereka ya bersaing memang untuk menang antara 3 kandidat seperti itu. Tapi ya satu hal yang menjadi menarik adalah bagaimana
kalau saya melihat PDIP ini, apakah nantinya Joko Widodo sebagai kader PDIP dan Gibran Rakabuming sebagai kader PDIP ini akan keluar dari PDIP. Kan sampai sekarang dinanti oleh masyarakat sikap itu. Kalau tidak ada sikap yang pasti, jangan-jangan sama seperti Yusuf Kala 2004, di mana ketika itu Yusuf Kala bersama SBY berhasil memenangkan Pilpres 2 putaran 2004. Akhirnya Yusuf Kala tetap menjadi kader Golkar dan selanjutnya menjadi ketua umum Partai Golkar. Ngomongin soal putaran tadi, ini kira-kira berapa putaran nih? Ya, yang paling logis dengan 3 pasang tersebut ya 2 putaran. 2 gitu putaran ya. Ya betul, karena melihat dinamika yang ada 50% persatu kayak yang berat, 40% aja berat. 40% berat ya? Iya betul. Kalau lihat persebaran kekuatan politik 3 pasang tersebut, memang kalau kita lihat sekarang persaingan sudah semakin dinamis, tidak hanya di elit tetapi juga di akar rumput. Saya melihat dinamika itu sangat keras gitu ya. Kita lihat kalau kemarin saya mencoba untuk berkeliling, misalnya ketika berada di Jawa Barat kemarin, terutama di Kota Bogor gitu kan, ternyata dinamikanya juga begitu luar biasa. Tidak hanya saya melihat bagaimana survei memandang tentang Jawa Barat. Kita mencoba untuk mengkonfirmasi di lapangan, walaupun bukan survei gitu kan, kita melihat dialog dengan masyarakat, ternyata dinamikanya juga cukup sengit. Hal ini mengidentifikasi bahwa persaingan di akar rumput juga begitu sengit antar kandidat. Itu yang menjadi daya tarik Pilpres kali ini, karena memang masing-masing pasangan, baik itu Anies Baswedan, Gus Muhaimin, Ganjar Pranowo, Mahfud MD, dan juga Prabowo dan Gibran, ini masing-masing mempunyai kekuatan akar rumput yang memang menjadi modal suara, modal kapital untuk bisa memenangkan Pilpres 2024 yang akan datang. Orang memprediksi suara Pulau Jawa gitu ya, banyak sekali analisa soal siapa yang menguasai Pulau Jawa itu pasti menang gitu ya. Iya betul, itu memang analisis yang cukup logis. Siapa yang menangkan Pulau Jawa itu bisa memenangkan Pilpres 2024, karena memang secara DPT daftar pemilih tetap itu sangat tinggi, hampir 60% kan numpuk di sana gitu di Pulau Jawa. Artinya ini menjadi jumlah yang sangat signifikan. Tetapi dengan proporsi persaingan kandidat yang saat ini muncul di Pilpres 2004, ini persaingan cukup ketat karena masing-masing punya basis yang cukup bisa dikatakan antar kandidat ini tidak ada yang dominan seperti itu. Dengan misalkan Jawa Tengah selama ini dikatakan sebagai salah satu kandang banteng gitu kan, dan juga bisa dikatakan kandang PDIP dengan gubernurnya Ganjar Pranowo sekarang menjadi capres gitu kan, otomatis itu menjadi kekuatan yang mumpuni cukup signifikan untuk Jawa Tengah. Tetapi ada catatan, munculnya Gibran yang juga orang Solo gitu kan, ini juga menjadi salah satu persaingan akar rumput untuk Ganjar Pranowo terutama PDIP. Bagaimana nantinya terutama Jokowi efek, Gibran efek terhadap Jawa Tengah ini seperti apa. Nah, belum lagi juga misalkan kekecewaan misalkan dari faksi-faksi lain di Jawa Tengah muncul, itu juga bagaimana sekarang mulai ada dukungan ke arah Anies Baswedan, terutama semenjak masuknya misalkan PKB gitu kan, yang juga punya basis kuat di Jawa Tengah. Otomatis terjadi juga persebaran suara yang bisa menarik itu ke arah Anies Baswedan dan Gus Imin di Jawa Tengah. Kalau kita lihat di wilayah selatan, misalkan di wilayah Banyumas dan juga sekitar Jogja gitu kan, Purwokerto, ini sekarang yang menjadi basis oposisi di Jawa Tengah yang dulu menjadi lawannya Ganjar tuh Sudirman Said, hampir mencapai 35% di situ. Artinya ini menjadi salah satu
modal bagaimana suara itu untuk diperebutkan. Apakah ke depan ini akan menjadi suara modalnya Prabowo atau Anies Baswedan? Apalagi sekarang Sudirman Said yang kala itu diusung oleh Gerindra menjadi cagup Jawa Tengah, sekarang menjadi bagian dari Anies Baswedan, bahkan menjadi juru bicara. Tentunya jejak rekam itu, jejaring itu bisa diolah kembali oleh Sudirman Said dengan bagaimana menghadapi Pilpres 2024 yang akan datang. Artinya Jawa Tengah juga mulai bisa dikatakan mulai bagaimana Ganjar itu perlu waspada gitu dengan masuknya Gibran dan juga masuknya PKB di kubu Anies. Nah, selanjutnya di Jawa Tengah, di Jawa Barat. Jawa Barat ini dulu di 2019 ini menjadi kantongnya Prabowo, bahkan cukup signifikan. 60% sini lebih itu bahkan hampir 70% itu menjadi pemilih Prabowo. Apakah sekarang bisa dikatakan menjadi pemilih Prabowo? Belum tentu, karena di Jawa Barat secara dinamika struktur sosial politik gitu kan, jejaring politik ini mengidentifikasi bahwa kekuatan akar rumput PKS itu cukup kuat di Jawa Barat, dan tentunya ini menjadi modal juga bagi Anies Baswedan. Bahkan beberapa kali, misalkan dulu ada surveinya beberapa lembaga survei nasional yang pernah juga memenangkan Anies Baswedan di wilayah Jawa Barat gitu kan. Ya, ketika itu masih jauh dari pendaftaran Pilpres kan, dan ini tentunya menjadi kewaspadaan juga bagi Prabowo. Apakah bisa mempertahankan basisnya di Jawa Barat ini untuk Pilpres 2004? Jangan-jangan nanti juga digerus oleh Anies Baswedan dengan adanya PKS di situ, dan juga belum lagi PKB, dan juga belum lagi Nasdem gitu kan di wilayah Jawa Barat. Tentunya ini menjadi kewaspadaan juga bagi Prabowo. Nah, wilayah Jawa Timur ini yang menarik sebenarnya. Wilayah Jawa Timur menjadi salah satu kandang Nahdliyin gitu kan. Ini adanya Mahfud MD juga dengan adanya Gus Imin, ini persaingan menjadi ketat gitu kan. Walaupun di sini Prabowo tidak menggandeng tokoh NU misalkan, tetapi Prabowo sudah punya modal 2019 yang lalu dengan Mahfud MD sebagai dulu sebagai salah satu kingmaker ya untuk di wilayah Jawa Timur, tim ketua tim pemenangan. Ini bagaimana modal Prabowo di Jawa Timur cukup tinggi. Nah, ini menjadi menarik untuk kita dalami bagaimana nantinya suara Jawa Timur ini. Nah, kalau saya melihat kok ke depan ini 2024 wilayah Jawa ini terbilang merata, saya pikir. Kenapa? Persaingan suara akar rumput akan merata, sehingga persaingan itu justru tidak lagi di Pulau Jawa, tetapi di luar Pulau Jawa. Luar Pulau Jawa, ya. Kalau saya melihat pemetaan secara struktural politik di wilayah Pulau Jawa seperti itu, sehingga persaingan justru bukan di Jawa lagi, tapi di Pulau Jawa. Karena bagaimanapun kalau di wilayah Jawa itu sudah persaingan merata, artinya yang luar Jawa itu menjadi menentukan, bukan lagi Pulau Jawa. Orang mungkin bisa menganggap bahwa sekarang Pulau Jawa menjadi salah satu penentu gitu kan. Nah, kalau melihat terjadi persebaran pemerataan itu, artinya luar Pulau Jawa akan menjadi hal yang sangat menentukan bagi capres yang ke depan. Artinya wilayah Sumatera Selatan, wilayah Sumatera Utara, termasuk wilayah Sumatera secara keseluruhan, Kalimantan, Sulawesi, Indonesia Timur, itu akan justru menjadi penentu. Siapa yang memenangkan pertarungan di luar Pulau Jawa, itu akhirnya yang akan menangkan Pilpres 2024 yang akan datang. Nah, ini yang hal yang menarik saya pikir di 2024 yang akan datang, ketika terjadi persaingan pemerataan di Pulau Jawa. Orang kan konsentrasi pertarungan sekarang di Pulau Jawa nih. Hampir capres ini menafikan di luar Pulau Jawa dengan dinamika Pilpres. Contohnya Mahfud MD gitu kan, dia mengambil wilayah Jawa Timur, Gus Imin ngambil wilayah Jawa Timur, Prabowo, Gibran wilayah Jawa Tengah. Tidak ada cawapres dari wilayah luar Jawa. Kalau dulu ada Sandi gitu kan, yang bukan dari Jawa, dan bahkan itu dari luar Jawa. Nah, ini yang menarik untuk menjadi
perhitungan di Pilpres yang akan datang seperti Itu apa. kira-kira arahnya kemana? Misalnya di tempat kita lah ya, di Sumsel misalnya. Itu Ya, betul. cenderungannya kalau tahun lalu kan ke Prabowo kalau nggak salah ya. Betul. Ya. Nah, ini sekarang nih arahnya kemana? Orang melihat hasil kerja Presiden Jokowi itu pasti jadi pertimbangan pemilih rasional juga ya nggak? Betul. Ya memang kalau kita lihat, saya melihat seperti ini, di Pilpres 2019 itu ada pemilih Jokowi, ada pemilih Prabowo, itu Pilpres 19. Pemilih Jokowi di Sumatera Selatan itu mayoritas adalah pemilih Jawa Trans. Sedangkan pemilih Prabowo itu mayoritas adalah pemilih etnis lokal lumpur Melayu. Misalkan seperti itu, mayoritas. Dan dengan persebaran saat ini, Prabowo berhasil unggul di Sumatera Selatan di Pilpres 2019, walaupun tipis sekitar 53% gitu kan. Nah, di 2024 seperti apa? Dengan pemetaan 3 capres seperti ini, tetap kita melihat bahwa bagaimana melihat pemilih Jokowi dan pemilih Prabowo. Nah, dengan dinamika seperti ini, saya melihat bahwa seperti ini, bahwa di 2024 akan datang pemilih pemilih Jokowi akan terpecah. Terpecahnya kemana? Mayoritas ke Ganjar. Saya akan melihat di sini, mayoritas ke Ganjar, walaupun bersaing ketat dengan Prabowo. Pemilih Jokowi itu siapa? Mayoritas Jawa Trans. Angkanya cukup besar kalau di Sumatera Selatan, hampir 31% itu dari jumlah pemilih. Cukup signifikan. Sedangkan untuk Melayu misalkan di Sumatera Selatan ini hampir 52% rumpun Melayu di Sumatera Selatan. Nah, kemana rumpun Melayu 52%? Ini menjadi persaingan antara Prabowo dengan Anies Baswedan. Nah, di survei itu di beberapa lembaga survei yang sudah melakukan survei di Sumatera Selatan itu kelihatan betul bagaimana persaingan antara Prabowo dengan Anies untuk memperebutkan pemilih lokal, etnis lokal rumput Melayu. Nah, bagaimana dengan pendatang di luar itu? Ini juga sama diperebutkan oleh Prabowo dengan Anies. Dan apakah Anies ini tidak punya ceruk untuk di pemilih Jawa? Punya juga, asal bisa menggarapnya. Kenapa? Hadirnya PKB. PKB sebagai pemilih, sebagai parpol yang berbasis Nahdlatul Ulama, Nahdiyin. Nah, di Sumatera Selatan ini banyak Nahdiyin yang berasal dari Jawa Trans, pusat-pusat pondok pesantren misalkan, yang berasal berkiblat ke kultur Jawa. Di Sumatera Selatan ini banyak, daerah Prahiran, misalkan di daerah Oki gitu kan. Belum lagi di Musirawas, itu juga ada, di Sungai Lilin misalkan, itu banyak basis-basis. Ini kalau digarapnya oleh Anies dan juga PKB, bisa saja mendapatkan ceruk dari pemilih pemilih Nahdiyin ini. Dulu mayoritas Nahdiyin memilih Jokowi. Ini menjadi menarik. Artinya apa? Jawa juga punya potensial untuk bisa diambil oleh pemilih Anies Baswedan dan juga Gus Muhaimin di Sumatera Selatan. Dengan melihat dinamika itu, saya melihat bahwa persaingan di Sumatera Selatan cukup ketat dengan hal ini. Misalkan begini, Pulau Jawa, misalkan di Anies Jawa misalkan, Ganjar menjadi pemenang, Prabowo nomor 2, Anies nomor 3 misalkan. Tetapi ketika di Anies lokal misalkan Anies unggul misalkan, dan juga Prabowo menyusul dan Ganjar menjadi selanjutan, akan jadi perimbangan. Akan jadi perimbangan kalau persebarannya seperti itu. Nanti kita lihat seperti apa, apakah terjadi seperti itu atau tidak. Saya menduganya seperti itu. Bahwa terjadi persaingan cukup ketat untuk memperebutkan basis lokal. Saya pikir di Sumatera Selatan ini 30-an% lah, merata. Persaingan 30-an% antar kandidat, dan basis persaingan cukup ketat untuk etnis lokal itu di Palembang. Itu berdasarkan etnis dan kelompok organisasi. Betul. Nah, sekarang
pemilih muda kan, pemilih pemula gitu ya. Pemilih pemula ini kan mereka belum mengidentifikasi dirinya bahwa saya ada di kelompok A atau B atau C. Dan jumlahnya ini cukup besar gitu. Itu kira-kira kemana tuh? Apakah pemilih pemula akan memilih capres yang muda, cawapres gitu? Ya, kalau saya melihat pemilih pemula itu lebih kepada rasionalitas. Artinya program yang rasional. Hanya pemilih pemula yang punya berpaham identitas mungkin yang akan memilih pemilih orang muda berdasarkan identitasnya. Itu tetap bisa kita lihat dari sisi itu. Kalau kita lihat dari pemilih muda itu sendiri akan melihat seperti apa program ditawarkan, seberapa menarik program yang ditawarkan dan narasi yang akan disampaikan. Makanya pemilih muda kecenderungan saya pikir lebih dinamis, terutama di Kota Palembang akan lebih dinamis. Dan juga jangan anggap remeh juga bagaimana nantinya penetrasi misalkan money politik gitu kan. Itu bisa saja terjadi ketika orang bingung memilih, ternyata ada yang melakukan money politik, ya sudah ini aja gitu. Ini yang banyak dikhawatirkan gitu kan. Apakah pemilih muda bebas dari money politik? Enggak menjadi jaminan gitu kan. Bagaimana bisa mengkonsolidasikan, mengkoordinasikan pemilih itu justru yang banyak yang unggul di kontestasi baik itu pemilu, pilkada di Sumatera Selatan. Nah, memang ada yang misalkan seperti ini, ada yang pemilih muda yang berbasis etnis ada, dan ini saya pikir menjadi peluang bagi Ganjar, bagi Gibran ya, bagi Gibran dengan hadirnya di situ, peluangnya di situ saya melihat. Bagaimana nantinya persaingan antara Ganjar dengan Gibran di pemilih Jawa itu ada di situ. Seberapa menarik pemilih muda etnis Jawa yang jumlahnya 31% itu nantinya akan melihat sosok antara Ganjar dengan Gibran dengan misalkan Anies Baswedan misalkan atau Gus Imin, melihat seperti itu. Kalau melihatnya berdasarkan etnis, otomatis dua ini akan menjadi pertimbangan kuat antara Ganjar dengan Gibran itu sendiri dengan masing-masing capres cawapres, dan itu menjadi salah satu, saya pikir menjadi salah satu peluang bagi Gibran untuk penetrasi di luar Pulau Jawa. Kalau mengambil semuanya saya pikir nggak bisa jadi pemilih muda di wilayah basis trans itu bisa digarap oleh tim-tim pemenangan dari Prabowo Gibran itu sendiri. Dan itu tidak sedikit, 31%, separuhnya aja itu pemilih muda, itu luar biasa. Sudah menjadi basis yang cukup kuat untuk bisa menambal paling tidak bagi Prabowo untuk bisa memenangkan Pilpres. Begitu juga dengan di etnis lokal gitu kan, seberapa rasional nanti Gibran bisa menawarkan program misalkan terhadap pemilih muda yang berbasis etnis lokal rumpun Melayu ini, diterima apa tidak, atau justru misalkan diterima, bisa jadi itu menjadi modal juga. Tetapi kalau tidak diterima, artinya ada dua hal yang nantinya akan menjadi pilihan lain. Misalkan ada Anies Baswedan, ada Ganjar gitu kan di situ, yang akan menjadi perebutan suara misalkan untuk di wilayah Sumatera Selatan. Oke, menarik sekali analisisnya. Saya balik lagi ke putaran Pilpres gitu ya. Siapakah yang akan terdepak duluan? Sekarang banyak sekali survei merilis 3 capres ini. Saya lihat Anies yang paling rendah gitu. Ya. Sekitar kalau nggak salah ya 14, di bawah 20 ya. Yang terbaru itu di angka 28 ya, yang di baru yang terakhir itu dari Lipop apa yang nggak salah ya. Apakah hasil survei ini mencerminkan suara publik secara utuh gitu? Ya, kita harus bisa memahami begini, survei itulah potret sebelum, gitu kan, yang terjadi sebelum ketika itu dilakukan survei. Apakah itu menggambarkan masa depan? Nah, ini menjadi hal yang menarik untuk dikaji.
paling tidak dengan adanya survei itu bisa menjadi pegangan masing-masing pasangan gitu untuk bisa menyusun strategi politik yang dilakukan oleh masing-masing kandidat. Dengan melihat dinamika yang ada, saya melihatnya seperti ini. Semua kandidat punya peluang yang sama. Saya sulit untuk bisa menggambarkan akan siapa yang terdepak duluan gitu ya. Karena apa? Persaingannya cukup ketat saya melihatnya. Karena apa? Banyak dinamika yang terjadi di akar rumput, melihat seperti itu, dan juga berdasarkan analisis struktur sosial politik yang saya pahami gitu kan. Misalkan bagaimana dinamika yang ada di Pulau Jawa dengan struktur sosial politik, dan juga dikaitkan dengan background capres, cawapres, kok kayaknya sulit untuk bisa menggambarkan siapa yang akan terdebat duluan. Jangan-jangan nanti akan tipis. Nah, bisa jadi nanti Ganjar Anies bisa jadi, atau Prabowo Anies, atau Prabowo Ganjar, bisa aja terjadi demikian. Artinya semua kandidat berpeluang masuk putaran kedua, dan semua kandidat berpeluang tidak masuk putaran kedua. Bingung sih. Iya. Karena melihat dinamika seperti itu, artinya semua kandidat berpeluang masuk putaran 2, tetapi juga semua kandidat berpeluang tidak masuk putaran kedua. Gitu kan? Gitu ya. Iya, itu yang terjadi. Terus ada lagi nih, ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Ada salah satu lembaga survei merilis sekitar 40% atau 45% kalau nggak salah, pemilih itu belum menentukan pilihan. Betul, saya setuju. Di Pilpres ini katanya. Tidak hanya satu lembaga survei, hampir seluruh lembaga survei. Seperti ini. Saya melihatnya, misalkan yang terakhir itu Litbang Kompas aja ya. Saya memahami tentang pemilih militan. Ternyata dari masing-masing kandidat itu kan ada pemilih militan, dan yang tertinggi justru Anies. Pemilih militan yang tertinggi, baru disusul Ganjar dan Prabowo. Tetapi secara umum gitu kan, dari sisi itu ada Ganjar juga unggul, ada Prabowo juga unggul gitu kan, Anies nomor 3. Tapi dari sisi militansi pemilih, Anies justru leading. Nah, ini kan menarik. Artinya apa? Ada yang sudah menentukan pilihan, tetapi dia bisa saja berubah. Gitu. Ada yang sudah menentukan pilihan, saya memilih Ganjar misalkan, atau saya memilih Prabowo, atau saya memilih Anies Baswedan. Itu ada peluang untuk berubah ke kandidat lain, misalnya seperti itu. Nah, ini yang menjadi dinamika, dan itu hampir sekitar 40% memang terjadi di kalau melihat dinamika dan juga membaca beberapa lembaga survei yang muncul, yang saya dapat gitu ya. Dan itu artinya cukup tinggi dinamika itu. 40% itu yang diperebutkan, yang belum menentukan pilihan, dan juga yang mungkin pilihannya bisa berubah gitu kan. Artinya sekarang ini bagaimana bisa mengambil suara yang belum menentukan pilihan, tetapi juga bagaimana strategi mengambil suara yang sudah menentukan pilihan untuk kembali untuk bisa kita rebut. Ini yang sekarang terjadi di Pilpres kali ini. Bisa saja menggunakan pendekatan ideologi, bisa menggunakan pendekatan basis program, bisa menggunakan basis yang mungkin yang terakhir paling ekstrim ya, money politik. Ini bisa saja terjadi untuk bisa mengambil segmen-segmen itu, pemilih-pemilih yang bisa berubah. Jangan-jangan dari bagian yang bisa berubah ini menunggu money politik, jangan-jangan ada yang seperti itu. Bisa. Artinya yang tadinya saya sudah mau menginginkan ini, bagaimana kalau Anda misalkan dikasih 100.000, apakah Anda berubah? Bisa saja berubah. Nah, ini kan menjadi instrumen-instrumen yang menarik terkait dengan dinamika politik. Nah, emang
saya pikir dengan melihat ini maka persaingan itu akan menjadi ketat ke depan 2024. Jadi agak sulit untuk bisa menentukan siapa akan masuk di putaran 2. Yang ke depan jangan-jangan semua kandidat punya peluang juga untuk tidak masuk putaran 2 gitu. Oke, mantap sekali analisisnya Bung Fatur. Closing statement nih untuk pemilih-pemilih muda yang belum menentukan pilihan, apa nih pesannya Bung Fatur? Saya pikir untuk ke depan pemilih muda tentunya harus berdasarkan basis intelektual lah ya, apalagi pemilih muda ya kan. Artinya bisa berpikir melihat seperti apa kandidat, bisa melihat apa yang diprogramkan, dan juga artinya pemilih rasional lah, pemilih muda. Setelah itu ya silahkan untuk menentukan pilihan. Artinya tidak hanya berdasarkan emosional sesaat itu kan. Selain emosional juga difikirkan apakah yang ingin dipilih itu sudah sesuai dengan rasional atau dengan hati nurani. Mungkin seperti itu. Oke, mantap sekali Bung Fatur analisisnya. Ya, sudah nggak terasa sudah 1,5 jam lebih kita bincang dengan Bung Fatur Rahman, pengamat politik dari Public Trust Institute. Mudah-mudahan bisa memberi pencerahan bagi para pemilih di Sumatera Selatan dan di Indonesia khususnya. Karena Pilpres ini 5 tahun sekali ya. Mudah-mudahan pesta ini bisa kita manfaatkan sebaik mungkin. Jadi makin tegang tuh makin asik ya. Makin asik karena kita melihat beritanya lebih hidup gitu ya. Oke, demikian Tribuners bincang-bincang kita dengan Bung Fatur Rahman. Jumpa lagi pada pekan mendatang dengan tema-tema yang lebih menarik. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.